di dunia dan akhiratnya, pecinta sholawat Nabi, berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, masih bersama Mikdad Sa'roni ya sahabat Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Dan pada kesempatan yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Sa'roni menemani sahabat Erlisa dimanapun Anda berada untuk kita bersolawat ya di Pesona Erlisa, pecinta solawat Nabi, atau kita solawatan di Radio Erlisa. Oke, dan pada edisi kali ini ya sahabat Erlisa, hari Sabtu Pon, tanggal 6 Februari 2021 ya, atau bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Mikdad Sa'roni menemani sahabat Erlisa. Dan pada kesempatan kali ini Mikdad Sa'roni tidak sendirian, sudah ditemani oleh salah satu narasumber saya ini yang luar biasa. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Bukan kecil, ini udah besar ini. Tapi masih kelihatan kecil. Oke, kita sahabat Orbital. Assalamualaikum Kumaidatun Nisfiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Oke, kayaknya semangat banget ya. Ini beliau ini dia ini salah satu penulis aktif ini. Kalau saya tuh penulis basis. Beda ya. Oke, jadi penulis puisi dan juga sajak, dan alhamdulillah juga sering berprestasi. Masih ada lainnya loh, Kak. Apa? Ada quotes, pantun dan Wah, juga ya. yang Ini kalau tak tulis kabeh tidak muat ya. Oke, masih sibuk apa ini sekarang ini, Anis? kalau di rumah itu kan ini kan menjelang UAS, jadinya ya masih sibuk belajar juga. Oh gitu ya. Tugas-tugas dari dosen yang masih harus dikerjakan, juga ada beberapa lomba yang nantinya insya Allah akan saya ikuti. Gitu ya. Terus juga ada beberapa event yang sedang aku pegang. Gitu ya, Wah. Iya. Jadi tidak hanya sekedar aktif menulis, tapi jadi aktivis bener ya. Ada juga sih kalau di rumah dari jam 1 sampai jam setengah 6 sore itu ngelesi adik-adik. Oh gitu. Iya. Ngelesi yang belajar gitu ya, anak-anak yang belajar. Sekolah gitu ya. Rata-rata apa? Anak-anak dari SD gitu. Iya, dari SD semua. Oh gitu ya. Nggak ada yang SMP gitu. Nggak mau. Oh, nggak mau. Atau mungkin kalau nggak mau gurunya kecil gitu. Nanti disaingin. Oh, disaingin ya. Apalagi anak SMA gitu ya. Aduh, Masya Allah. Oke, masih kuliah ya? Masih, Kak, baru semester 3 kok. Baru semester 3 ya. Iya, insya Allah ini naik semester 4. Naik ya. Udah ada pengumuman naiknya ya. Ada lah. Kan baru UAS ya. Oke, terus di fakultas apa? Di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Unisnu ya. Iya, jurusannya Oke. Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Karena aku suka agama. Oh gitu ya. Karena suka agama, pendidikannya pendidikan agama gitu. Oke. Terus dulu pernah sekolah di mana ini, Anis? Pertama kali tahunan. Karena dari kecil sampai besar sampai kuliah pun di tahunan. Oke. Itu ya. Jadi narasumber saya ini luar biasa ini ya, sahabat Erlisa saya. Jadi sebelum nanti kita bincang-bincang ya, sahabat Erlisa, mungkin di antara kalian nanti ingin tanya-tanya atau kita berdialog secara interaktif, bisa nih telepon ya di 02914299800 atau SMS atau WA ya, sahabat Erlisa,
di 081805805804. Oke, dan juga mungkin kalian yang sedang tidak menemukan di 94,7 FM, mungkin bisa nonton bareng ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Kita melakukan live streaming. Mungkin nanti di antara kalian ingin tanya-tanya apa, mungkin tinggal ngetik saja di kolom komentarnya gitu ya sahabat Erlisa. Oke, kita lanjut lagi nih bincang-bincang dengan siapa ya, saya manggilnya Anis saya taunya ya. Tapi kalau di pena itu namanya? Kalau di dunia literasi suka dipanggil Via. Oh gitu ya, Via ya. Via. FIY. Wah. Ini jadi nanti mungkin di antara kalian yang penasaran tahu tulisannya tapi nggak tahu namanya, ini orangnya ini. Namanya Via ini ya. Tapi kalau mungkin di kampung ya, atau di tempat kuliah gitu ya, atau di kampus ya, itu mungkin panggilannya Anis gitu. Nah, ini jadi harus tahu, biasanya memang kalau orang-orang penulis punya 2 nama gitu ya. Iya. Oke, kalau dulu saya punya banyak nama memang, tapi sekarang saya tidak mau ini. Di penulisan saya tetap masih pakai Mikdad Sa'roni, di nama udara juga saya pakai Mikdad Sa'roni. Apa itu Kak, nama udara Kak? Nama udara ya kayak gini. Nama yang ngalang udara gitu. Nah kan ada nama pena kan berarti nama yang tertulis gitu. Kalau nama udara kan ya mungkin ketika kita berada di radio, mungkin ada di di media-media dan seterusnya. Oke, mungkin tadi ya berkaitan dengan perkenalan dengan narasumber kita. Ini luar biasa, ini juga tadi saya dibawakan buku ini ya, nanti mungkin akan saya tanya-tanya ini buku tentang apa ini. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan langsung sama narasumbernya. Oke, mungkin saya tanya dulu ini, kenapa sih Anis nih atau Via ya? Anis atau Via ini kan namanya juga. Mungkin bisa kenapa ya aktif menulis, lebih-lebih saat ini sering banget ini saya juga sering ngontrol ya, scroll ya. Scroll apa Kak? Scroll di status itu. Itu kan yang banyaknya sertifikat. Oke, itu kok bisa sampai aktif menulis puisi bersajak itu seperti apa? Monggo. Karena dari awalnya itu kan habis semester 2 itu kan sangat gabut sekali. Nggak ada kerjaan, les-lesan itu juga itu pada kosong. Nah, aku tuh coba gitu melihat teman-temanku yang ada di kampus itu selalu juara, selalu mendapatkan piala. Tapi bidang mereka itu di ceramah gitu. Sedangkan aku itu bukan ceramah, karena aku itu di kelas itu tipe orangnya itu pendiam banget. Gitu dan ya. Aku itu coba merenung itu sampai sehari sih kalau nggak salah itu di kamar. Aku itu ingin menjadi orang yang maju. Aku ingin nggak mau ketinggalan sama mereka yang dapat prestasi. Akhirnya aku termotivasi untuk mengikuti beberapa lomba. Itu awalnya aku iseng-iseng aja sih di Google mencari lomba online. Oh, kok ada puisi gitu. Terusan aku coba mengikuti. Di samping mengikuti lomba puisi, sebelum mengikuti lomba puisi itu aku mengikuti atau masuk di grup WAG bernama Pena Pera. Itu Pena Pera. Karena di grup itu kan kita sebagai member nantinya akan diajari berbagai macam puisi, berbagai macam rima dan sajak, sehingga ya itu bisa terciptalah seperti saya yang seperti ini. Oke, jadi berawal dari tadi ya, kegabutan itu tadi ya. Jadi gabut sudah semester 2, tidak ada kerjaan. Tapi ini positif loh. Maksudnya kan dari kegabutan sehingga menimbulkan perenungan, sehingga akhirnya saya harus berkarya gitu ya. Dan cari-cari googling di mana-mana, akhirnya mengikuti lomba terus juara gitu ya. Kalau nggak juara udah biasa ini. Pertama kali itu kan sih Kak, itu ikut lomba cipta puisi tema rindu. Itu dari Sajak Rindu. Itu nggak sengaja, soalnya kan waktu itu kan belum mahir gitu dalam menulis puisi. Puisi rimanya aja itu masih gamblang, puisinya masih gamblang juga. Nah, kok bisa dapat 100 besar gitu, peringkatnya itu 42. Aku kan sempat kaget loh. Ternyata kok bakatku kok di puisi kok ini lumayan gitu. Terus setiap ada lomba dari berbagai Indonesia, pasti kalau ada poster lomba itu puisi, pastinya aku selalu ada di situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau ada lomba puisi
pasti ini ada yang namanya via gitu ya. Gitu ya. Dalam catatan. Oh, dalam catatan. Gratis. Oh gitu. Ini cari yang gratisan ini. Iya, kalau nggak gratis ya nggak mau. Nggak mau ya. Tapi kan yang pasti lombanya gratis tapi dapat hadiah kan? Iya, dapat hadiah itu biasanya ongkirnya itu suruh bayar. Oh gitu, ongkirnya yang bayar. Ditanggung pemenang. Oke, ya enggak apa-apa. Kan gratis kan. Iya. Kan udah juara kan. Udah juara kan udah dapat apa gitu ya. Oke, itu ya. Jadi memang berawal daripada kegabutan, memanfaatkan waktu luang gitu ya. Iya. Jadi sehingga menjadi satu hal yang positif ya sahabat RD saya. Oke, mungkin nah ini di balik tadi ada satu bakat menulis dan sebagainya. Mungkin siapa sih yang memotivasi Anis ini untuk bisa terus menulis puisi, menulis sajak dan seterusnya? Mungkin kan pasti ada yang itu. Kalau untuk memotivasi sih yang pertama itu dari diri sendiri, karena kan aku tuh suka dan ketagihan banget sama namanya ngumpulin sertifikat. Itu Sertifikat ya. Iya, kemarin juga pernah diundang sebagai webinar untuk menjadi pemateri meraih 100 sertifikat dan 100 CI. Dan sekarang alhamdulillah udah 300 sertifikat di Google Drive. 300 sertifikat di Google Drive. Wah, luar biasa ini. Wah, saya aja nggak banyak sertifikat ya. Ini ada 300 ini bisa jadi apa ini? Berarti ini jadi pajangan. Bisa jadi pajangan katanya. Dan sertifikat itu semuanya 300 juara semua. Enggak juara, juara. Karena kebanyakan itu dari aku kan menciptakan puisi itu kan ada yang sampai 100. Itu yang berhasil paling hanya sampai 35. Oh gitu. Ya. Walaupun emang banyak gagalnya sih tapi udah pernah juara. Udah pernah juara, gagal itu biasa. Kalau juara luar biasa ini. Tak tahu kan. Ya tahu lah. Oke, itu ya. Jadi mungkin memotivasi diri sendiri ya. Jadi biar gak istilahnya. Tapi motivasinya memang ingin mengumpulkan sertifikat itu tadi ya. Berawal dari situ. Jadi semuanya itu sertifikat semua. Sertifikat itu juga aku aktif di seminar sih, kalau ada seminar online juga saya mengikuti. Gitu. Jadi enggak di puisi saja ya, berarti dalam perlombaan kejuaraan enggak ya. Jadi secara global itu ya. Global. Oke, ini mungkin kalau seandainya nanti ada hobi mengumpulkan sertifikat ini kan bisa ke saya. Gitu ya. Mungkin sertifikatnya banyak sekali. Kalau saya banyak tapi ya mungkin nggak sebanyak yang kamu punya mungkin ya, karena kan saya mengumpulkan sertifikat sejak mungkin CMI ya. CMI sampai sekarang ya mungkin baru puluhan lah. Tapi biasanya kalau sertifikat yang saya kumpulkan mungkin elektronik atau sertifikat kalau itu ya. Elektronik kan lebih ringkas kan? Oh gitu ya. Iya. Ya bener. Saya juga sampai lemari saya nggak muat ini. Oke itu ya. Jadi itu yang memotivasi diri sendiri. Mungkin ini bagus ini untuk sahabat RD saya, mungkin di antara kalian yang mungkin tidak mau motivasi itu dari diri sendiri ya kan, maju tidaknya kita dari diri sendiri. Oke, lanjut ini menulis. Apakah ketika menulis puisi, menulis sajak, menulis quote pantun, surat, apalagi udah itu aja dulu. Kirain kalau menulis di meteran gitu dah ya. Pernah itu sih juga menulis esai bahasa Arab, tapi cuman hasilnya kurang. Oh gitu ya. Jadi orang itu punya keahlian gitu ya. Kalau mungkin yang bersajak, yang berapa itu gitu ya. Tapi dulu nggak lulusan dari sastra ya atau bahasa enggak ya? Enggak ya. Enggak ya. Oke. Karena saya dulu itu lulusan dari bahasa. Gitu. Tapi saya kalah dengan generasi hari ini gitu ya. Oke. Mungkin itu ketika menulis itu biasanya dari inspirasi atau dari merenung atau dari bedunduk ujuk-ujuk gitu. Terus bisa nulis atau gimana itu? Kalau aku kan orangnya itu kan haus ilmu. Nah, aku tuh gak suka kalau menunggu ada tadi bedunduk. Inspirasi aku tuh gak suka. Gak mau ya. Jadinya aku setiap hari tuh ya di Instagram itu selalu scroll, kalau ada lomba, kalaupun gratis, ya aku ikuti langsung. Oh gitu ya. Langsung menulis saja gitu ya. Iya, menulis. Gak mau merenung dulu atau apa? Karena kalau
justru merenung kalau secara pribadi diriku sendiri aku malah gak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena entah ya, kalau inspirasi itu gak akan muncul kalau nggak lihat tema dari lomba. Oh gitu ya. Jadi temanya apa? Oh nih Temanya langsung itu lah ya. langsung Oh gitu. gitu ya. Itu udah bagus ya. Jadi refleks berpikir dan menulis itu sudah langsung ya kan. Kalau dulu saya enggak. Saya merenung dulu. Tiba-tiba ya ketiduran ini. Gak jadi nulis ya. Oke, jadi itu ya langsung saja ya. Enggak, itu menulis dari kata hati atau hanya asal Kalau nulis gitu. Gini loh Kak, beberapa pengalaman yang saya alami itu kalau menulis puisi kalau bisa itu pakai hati. Karena apa? Karena kalau pakai hati itu pembaca kan pastinya akan tersentuh. Oh gitu ya. Apalagi bisa memikat dewan juri untuk mendapatkan nilai. Wah ini mungkin nanti bisa dibagikan tips memikat dewan juri. Iya, dengan secari aduh. Wah gitu ya. Karena kan temanya ini kan luar biasa, secari saja untuk sang baginda. Wah. Dan ini dengar-dengar tadi ya sahabat Erdisa, ini baru saja ini mungkin hari ini atau tadi siang atau apa ini nulis puisi. Tadi pagi ya. Iya. Tadi pagi, dan ini kalau tak suruh baca ini katanya gak mau. Ini ngakali wong ya. Karena bakatnya bukan membaca. Oh gitu ya. Bakatnya menciptakan. Oh gitu ya, menciptakannya. Oke lah. Ini nanti mungkin akan saya bacakan ya, mungkin yang dari siapa ini ya? Dari siapa namanya tadi? Via ya. Kalau di literasi namanya Via. Oke, mungkin yang terbaru ini ya, yang baru tadi pagi ini judulnya Setiap Detak Yang Merindukanmu. Wah, ini saya kalau melihat judulnya saja ya sahabat, ini saya langsung berdetak gitu. Karena judulnya detak gitu. Oke. Karena temanya memang secari saja untuk sang baginda, jadi membuat sesuai dengan tema gitu ya. Jadi oke. Ini saya bacakan boleh? Saya izin dulu ini ya. Iya, Kak, Karena ada penulisnya, jadi saya agak gimana gitu. Oke. Santai dong. Oke, saya membacakan puisi dari Kumaidatun Nisfiyah ini ya, untuk satu puisi dulu. Nanti ada banyak puisi nih sahabat, di buku ini juga banyak. Nanti mungkin bisa milih salah satu. Setiap Detak Yang Merindukanmu oleh Kumaidatun Nisfiyah. Jiwamu penemu cahaya dalam bumi, manakala kalang kabut oleh selisihnya persepsi. Apakah harus menyembah berhala atau sang ilahi? Jawabannya bertumpah darah, berlinang air mata suci. Bertubi-tubi cobaan datang tiada terselesaikan. Bahkan tanggung jawab yang kau pikul tak semudah membalikkan telapak tangan. Korban dari pengikutmu ikut merasakannya. Kekejam menindas kebebasan memilih agama. Ketika tiang keyakinan pemilik alam semesta meluas, sedang usiamu mengetuk pintu-pintu senja, engkau terbaring di tumpukan tanah dengan pulas, meninggalkan duka teramat sedalam samudra. Setiap detaknya arti hidup terus beranjak, mematrikan selawat dalam hati berbenak, diiringi gerakan mulut lafaz memandu, menyebut namamu di setiap merindukanmu. Jepara 6 Februari 2021. Aplaus dong. Aplaus sendiri. Oke ya sahabat Erdisa ya. Itu tadi saya membaca ini agak gimana gitu, karena mungkin menulisnya Anis ini dari hati yang paling dalam ini. Kalau saya terlalu cetak ini jadi saya nggak dalam, jadi tapi saya merasakan. Oke, mungkin sedikit bisa dijelaskan ini arti daripada puisi ini ya Anis ya.
setiap detak yang merindukanmu. Mungkin apa sih kenapa membuat puisi ini? Karena kan kalau kita itu baik dalam melakukan kegiatan ya dari pagi sampai malam, itu kan seenggaknya walaupun kita pernah sholat 5 kali, itu kan kita menyebut nama Nabi ketika tasyahud akhir gitu. Jadi aku terinspirasi dari setiap detaknya jantung itu pasti akan merindukan Nabi Muhammad. Saya merinding ini. Bahkan ketika saya tidur pun kalau nggak sholawat dulu nggak bisa tidur. Wah gitu, ini penting ini sahabat Erisa, ini perlu dicatat ini, jadi kuat ini. Iya, karena waktu itulah kan dulu pas MTS kan kakak pernah jadi itu vokal Rebena saya. Nah itu katanya kalau sebelum tidur kalau bisa itu sholawat. Nah, itu sampai saat ini alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau nggak sholawat nggak bisa tidur. Iya gitu Kak. Nanti kalau lupa sholat gimana? Nggak tidur berarti? Masih ketiduran. Tapi kebanyakan harus sholawat. Harus aja. Ini ya sahabat Erisa, mungkin kalian ini kalau membaca dari puisi ini, jadi benar-benar setiap detik, setiap detak jantung kita masih bisa berdetak, berarti ini semua ini sumbernya adalah daripada Nabi Muhammad. Ya minimalnya setiap orang ini kalau sholat pasti membaca sholawat. Nah, pasti itu. Kalau tasawuf kalau berdoa pun juga sama, harus ada sholawatnya juga. Jadi luar biasa. Jadi ini udah dilombakan belum ya? Belum, masih ini. Ini saya tadi megang masih hangat ini. Kerasa banget. Iya, kerasa banget. Oke ya, jadi itu ya sahabat Erisa. Jadi ini yang terbaru, yang masih fresh yang fresh itu, dan belum diikutkan lomba ini. Nanti diikutkan lomba ini ya, saya sarankan ya. Menang. Amin Allahumma. Kalau nggak menang ya menangis gitu. Maksudnya menangis karena begitu meresapi gitu ya. Jadi Oke itu ya. Jadi satu puisi, dan ini dia ini ya udah nulis banyak ini. Ini saya dibawakan bukunya ya. Buku Dari Rasa Untuk Aksara. Wah, jadi baru baca judulnya aja nih. Wah, pokoknya aksara ya berkaitan tulis menulis kan. Oke, ini kamu ikut jadi penulis di sini ya atau karya? Iya, karena kan di komunitas Pena Pera itu kan di member-membernya itu diajak untuk menuliskan satu buku bersama penulis-penulis lainnya yang hebat. Ada banyak penulis, tapi ini di antaranya ini ada nama Kumaidatun Nisfiyah. Ini saya nggak ngapusin ya. Ini asli nih. Kalau nanti mau ingin baca karya-karya dari Kumaidatun Nisfiyah, nah mungkin bisa jadi nanti langsung ke orangnya ini. Nanti difotokan. Difotokan ya. Oke, ini banyak puisi, ini Arti Menunggu, ada Terkaku Perih. Aduh, itu sampai banyak. Gitu ya. Karena ditinggal seseorang. Waduh. Ini. Jadi buat puisi ini ketika ditinggal ya. Iya. Kalau bahasanya Pak D di Keempat, ditinggal pas sayang-sayang gitu. Aduh. Statu tadi nih. Oke, ini masih ada banyak sekali nih. Ada Kembali Rindu, ada juga Anggaplah Ada. Wah, banyak sekali ya sahabat Erisa ini ya. Jadi ini dari buku Dari Rasa Untuk Aksara. Oke, nanti kalau ingin memiliki buku ini atau ingin tahu isinya buku ini, nah nanti langsung japri saja, enggak apa-apa, ya kan? Atau mungkin langsung messenger ke inboxnya langsung ya. Inbox saya. Oh gitu ya. Oke, itu tadi ya sahabat Erisa, puisi, membaca puisi sudah, dan ini saya membaca puisi ini langsung dari penciptanya, dan ini saya kalau membaca puisi biasanya saya izin dulu, makanya izin Bu ini. Kan saya masih kecil. Oh gitu ya, tetapi tetap izin ya kan. Oke, terus tadi nulis sudah, terus sekarang mungkin nih cerita tentang pengalaman lah, pengalaman suka duka ketika menulis atau ketika ikut lomba mungkin. Pengalamannya itu kalau dari yang suka apa yang duka dulu? Yang suka dulu. Atau yang duka dulu ya, yang sakit-sakit dulu. Duka dulu itu gini loh Kak, kan namanya kalau sistem di sana kan itu kadang error. Nah itu kalau aku udah ngumpulin itu
puisi, udah apa ya di Gmail itu udah selamat naskah Anda telah kami terima. Nah, ternyata pas saat penjurian itu namaku nggak ada. Itu udah ada 3 kali itu yang bikin sakit hati. Udah gak dapat sertifikat, naskahnya udah dipegang sama itu penerbit dari event gitu. Dan ada satu lagi yang kemarin itu baru tenar Kak. Itu aku mengikuti lomba cipta puisi itu ternyata penipuan gitu. Oh gitu ya? Itu Ada ya? Ada Kak, banyak sekali. Kenapa ada penipuan ya? Karena kan itu dari Faktor, pihak event itu kan ibaratnya event itu kan yang megang itu peserta itu ingin melihat karya-karya terhebat dari penulis yang pernah juara gitu. Jadi naskah-naskah mereka yang udah masuk di email itu nggak bisa nggak bisa ditarik gitu. Oh gitu. Dan ya. Tiba-tiba kalau saat pengumuman itu nama mereka dari juara 1 sampai juara 3 itu udah direkayasa. Oh gitu. Dan anehnya lagi kalau secara logika dimintai Kak juara yang 1 sampai 3 itu coba dong di-share puisinya kayak apa. Itu dari eventnya itu maaf kami tidak bisa menerbitkan loh. Padahal kan kalau kita sebagai penulis kalau juara itu kan pastinya akan dibolehkan untuk dipublikasikan karena karya-karya mereka itu pastinya kan bisa menginspirasi gitu kan. Dan itu yang sangat aneh banget gitu kan. Oh gitu ya. Ada juga ya kayak gitu ya. Itu sempat sedih banget gitu kan. Itu salah satu duka ya. Jadi sudah ikut puisi, nama sudah karya sudah masuk, nama ya pastinya sudah masuk ya kan. Tapi yang juaranya itu nggak tahu itu siapa gitu dan sebagainya. Jadi kayak direkayasa gitu ya. Oke, dan itu pernah pengalaman berapa kali kayak gitu? Itu pengalamannya baru kemarin. Baru kemarin ya. Nah, terus selebihnya itu secara itu kalau nggak juara itu kadang ya suka nangis gitu. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, itu namanya menangis tadi deh. Karena gini loh Kak, biasanya kan udah penjurian, nama udah ada, apalagi pesertanya itu ada yang mencapai sampai 1000. Itu kan ada 470 penulis. Biasanya kan namaku itu masuk. Di scroll dari sampai 3 kali kok nggak ada. Oh gitu. Itu duka mendalam juga. Jadi kalau ikut lomba itu banyak sampai ribuan gitu ya? Iya, tergantung itu Kak, tergantung yang mengikuti. Yang mengikuti ya. Tapi rata-rata ketika ikut event lomba cipta puisi itu sampai berapa peserta? Kalau kebanyakan ya biasanya yang ngadain itu kan komunitas. Itu paling maksimal ya 400-500 ya. Tapi kalau dari event besar yang udah terkenal namanya itu bisa sampai 1000-2000. Gitu ya. Itu masuk 100 saja itu luar biasa itu ya. Dari ribuan naskah yang masuk naskah ya kan. Bisa masuk 100 itu itu udah lebih luar biasa, apalagi bisa masuk 10 besar gitu ya. Wah itu mungkin 1:1000. Kayak nyamuk ya Kak. Iya. Oke, terus jadi ketika nggak menang sedih gitu ya, menangis tadi ya, nggak juara, nggak masuk. Itu hanya sekali Kak. Karena setiap nanti berganti hari nanti ada lomba lagi. Bahkan itu aku suka banget loh Kak, setiap hari itu kalau ada 5 lomba biasanya ya aku ikuti semua. Ikut semua ya. Iya. Pernah nggak ikut 10 lomba? Kok 10 ya, umpama ini. ini seandainya mungkin dalam satu hari itu eventnya sama kan nggak sama dalam satu waktu kan biasanya kalau gitu. Atau gimana? Ini loh Kak, kalau di lomba itu biasanya kan tertera itu ada yang sampai tanggal pengumpulannya itu sama, cuma untuk pengumpulan jamnya itu beda. Ada yang gitu. Sampai jam 12 siang, ada yang sampai jamnya Mbak Kunti, tahu kan? Gitu ya, jam tumbo. 23:59 Iya. Mbak Kunti itu. Oke, itu jadi pernah sampai seperti itu. Terus lagi yang berkaitan ini masih pengalaman duka ini. Masih ada? Enggak ada ya. Udah. Jangan banyak-banyak kalau duka itu ya. Oke, kalau mungkin pengalaman suka ketika nulis, ketika dan sebagainya. Pengalaman sukanya itu kan karena saya yaitu tadi ya harus puisi. Aku tuh masuk di grup 1 literasi itu gak cukup. Ada 7 grup literasi yang aku ikuti. 7 grup ya? Iya, dan alhamdulillah itu semuanya aktif. Wah, 7 grup dan itu semuanya aktif.
Dan ini ya sahabat Risa, ini Anis ini sering kadang saya kasih tulisan saya yang lama-lama itu, saya nulis itu udah lama itu, bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin yang terbaru itu 2015. Setelah itu saya jarang nulis puisi. Jadi ya seera 2015 ke sini saya lebih suka nulis lepas, kadang opini, kadang artikel, kadang apa gitu. Nah, makanya ini saya tak kasih puisi. Dan kemarin ya sahabat Risa, saya kasih itu langsung di apa ya, istilahnya direvisi ya. Iya, direvisi. Dan direvisi, dan itu memang lebih fresh lagi. Jadi apa, bahasa sekarang dan dulu itu kan pastinya berbeda. Oke. Itu, nah sekarang sukanya, pengalaman suka ketika Pengalaman sukanya yaitu ketika kalau ada pengumuman itu pertama kali pas juara 1 yang dari itu KPPL itu aku tuh gini Kak, kan yang pas pertama kali kan itu juara peringkat 42, terus event yang kedua aku nggak juara, terus event yang ketiga itu aku males apa sih, hanya pengumuman paling nama aku nggak juara. Itu aku scroll sampai 100% itu nggak ada, terus juara 3 nggak ada, juara 2 nggak ada nama aku, tiba-tiba juara 1 ada namaku, itu pasti seneng banget itu, sampai sujud syukur itu. Oh gitu ya, nggak sampai jempale ya. Nggak bisa Jempale ya. Kan saking senengnya terus wah guling-guling. Dan anehnya itu gini lah Kak, aku kan karena orangnya pendiam, itu sama keluargaku itu nggak ada yang tahu kalau aku bisa seperti itu. Oh gitu ya. Tahu-taunya itu kalau ada paketan isinya apa, oh piala, seneng. Oh gitu. Iya, karena aku suka memendam. Gitu. Tahu-tahu pialanya numpuk gitu. Iya. Ini insya Allah nanti Kalau aku orang pakai. tua gimana? Orang tua sendiri? Orang tua sendiri itu ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu sama sekali. Jadi di sana-sana sampai juara gitu nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa memang nggak pernah Nggak pernah. bilang atau gimana? Nggak pernah cerita. Oh, nggak pernah cerita. Saya kan suka menyendiri. Oh gitu. Suka Hati-hati loh lihat kalau juga. menyendiri ya. Oke, jadi mungkin apa namanya, cerita ke orang tua kalau juara saja. Kalau nggak juara nggak usah cerita. Iya, Jadi, nggak cerita. jadi penting kan gitu kan. Iya. Itu apa toh? Nganu saya ikut ini. Nah kalau juara doakan, kalau enggak ya nggak usah doakan. Oke, jadi pernah sampai seperti itu, di scroll dari 100 sekian sampai 2. Iya, 2. Jadi sudah putus asa, Bang? Itu kan apa ya, itu pengumumannya kan jam 9, aku bukanya itu jam 10 karena kan di samping berpuisi kan juga harus belajar kuliah dulu kan, mata kuliah baru belajar, terus baru tahu gitu ada pengumuman. Nah aku scroll dari 200 besar gak ada namaku, 100 besar gak ada namaku, sampai 5 terbaik gak ada. Tidak ada. Yang terbaik dengan terpilih itu? Kalau apa ya, kalau terbaik itu ya hampir sama sih dengan terpilih, cuman kalau terpilih itu dari banyaknya Dewan Juri, kalau terbaik itu puisi di antara mereka itu terbaik gitu kan. Kalau terfavorit kan yang banyak pemirsanya yang Oh suka, gitu. Biasanya itu kalau dilihatnya di apa itu kalau Dilihatnya- juara yang kan favorit, otomatis kan banyak yang like, banyak yang suka kan kalau gitu. favorit itu dari Dewan Juri sendiri. Oh dari Dewan Juri ya, enggak Karena dari kalau- melibatkan dari Iya. netizen gitu enggak ya? Nggak suka aku. Nggak suka ya? Kalau ada lomba puisi yang mengatakan harus feed di IG itu pasti aku kalah. Kalah Kenapa? like. Oh gitu. Ya jadi aku nggak suka. Oh gitu. Kayaknya kan enggak apa-apa. Like-nya enggak bagus tapi kan karyanya bagus kan. Oh gitu. Udah pernah minta juga sih tapi ya sih. Enggak, maksudnya kan apa namanya, ke depan itu ikut yang seperti itu. Ikut aja enggak apa-apa nanti. Tapi kan biasanya kan juri kan punya kebijakan. Iya. Ini secara like, secara apa Puisinya itu enggak begitu bagus, tapi yang like banyak ya kan gitu. Ini puisinya bagus tapi rapatnya payu. pernah juga minta like gitu ke teman-teman. Ya suka dukanya ya ada yang nge-like, ada yang apatis. Gitu ya. Tapi banyak ya teman-teman ini yang mendukung untuk kegiatan ini, kamu aktif nulis banyak. Banyak sekali Kak, bahkan temennya itu malah dari sana-sana. Gitu ya. Selama pandemi ini ada nggak dari teman-teman pena yang di luar Jepara terus mungkin main ketemu gitu? Belum ada Belum Kak, pernah ya? karena kali ini masih corona. Oh gitu ya, masih pandemi ya. Iya. Belum boleh, apalagi ini hari Sabtu, hari Ahad ini ya, tanggal 6 tanggal 7 ini di rumah saja. Ya, Anda di rumah dengan nonton Erlisa ini. Yang pastinya mantap. Oke, tadi sudah
Oke, sekarang cerita berkaitan dengan prestasi. Tadi saya sempat dikirimi Anis ini ya. Jadi prestasi sejak 26 Agustus ya. Nah, itu sejak terinspirasi. Oh, ini baru. Perenungan itu. Baru 26 Agustus 2020. Iya. Dan itu sudah 23 kali juara. Betul? Iya, betul Kak. Wow, itu baru berapa bulan ini. Dan sertifikat yang dikumpulkan sudah ratusan. Betul ya? Betul banget Kak. Luar biasa ini. Dari 17 ini kalau piala semua ini. Itu Kak, Ya. dari kebijakan event itu kebanyakan kalau juara itu ngasihnya ibu. Oh gitu ya. Ibu. Enggak dikasih berupa apa barang gitu ya. Piala, kalau piala itu dari itu sih jarang gitu. Jarang ya. Piala itu kalau nggak dari event yang besar itu nggak ngasih. Terus kalau semacam uang pembinaan gitu pasti ada ya. Oh, uang pembinaan adalah gak pernah. Waduh. Pernah yang dapat namanya uang pembinaan. Waduh, ini para penyelenggara ini perlu saya garis bawah ini. Jadi apa namanya, para penulis, para apa itu ya juga butuh uang pembinaan dong, kan gitu ya. Kalau uang pembinaan sih enggak, tapi kalau pulsa pernah sih. Oh gitu ya. Iya. Ya uang pembinaan ada tapi kan ditransfer kan sama sih. Belum ada ya. Aku enggak punya rekening. Waduh. Ya ini mungkin kan nanti kamu harus punya rekening dulu Masya Allah. ini. Iya. Nah, jadi kalau istilahnya orang itu apa ya? Ingin apa ya? Anda ingin mengisi air, kamu harus punya wadahnya dulu kan. Ya insyaallah. Ya kan gitu lah, nanti ini ada juara ini. Mana minta rekeningnya? Nah, ada ini. Oh, Ya nomor rekening itu nomornya Mbak Yuku. Aduh. Oke, itu nanti. Ini juga pengalaman loh itu loh. Berarti kan belum pernah selama ini juara, tapi belum ada yang secara itu uang pembinaan itu Iya, ya. belum ada. Oke, mungkin Kebanyakan ya. next nanti ya. Iya, Ya kan? insyaallah. 2021 ini. Nah, itu di tahun 2020 ini ya, sahabat Erisa. Ini saya mencatat ini. Itu sudah ada 17 kali juara. Luar biasa ini. Insyaallah. Wah, ini kalau saya mengalahkan ini. Saya dikalahkan ini. Aduh, saya aja beberapa tahun ini baru berapa juara ini. Ini baru belum ada 1 tahun ya. Agustus 26 Agustus ini ya. Itu baru itu ya. Kenapa terinspirasi baru itu? Sebelumnya itu gimana? Sebelum-sebelumnya ya hanya menjalankan kebiasaan sehari-hari sih di rumah gabut gitu ya. Dari pagi itu hanya membersihkan rumah, nonton TV, makan, terus tidur, terus nonton TV, tidur, nonton TV, tidur, seterusnya gitu. Jadi sangat gabut sekali. Apalagi kan masa pandemi waktu itu kan kalau ngajak teman untuk apa ya, refreshing itu ya pada mikirin itu kerjaan gitu. Oke. Ini baru beberapa bulan tapi sudah berprestasi, itu kok bisa gitu, gimana itu? Apa kan pastinya nggak faktor kebetulan ya. Ya, nomor Pastinya ini kan ada usaha di balik proses kan. Ada proses di balik usaha kan, seterusnya kan. Nah, itu 17 kali juara di tahun 2020 dan sejak Januari ini tahun 2021 ini sudah dapat 5. Wah, ini kalau nanti Desember berapa puluh ini? Nanti dicatat kan. Oh gitu. Kan ini kan Januari ya kan? Iya. Januari ini Februari ini saja sudah 5 kali juara. Ya kan? Nah, nanti kalau ambil rata-rata 1 bulan 5. 1 bulan 5 ini 1 tahun sudah berapa itu? Wah, saya nggak bisa menghitung. Oh, nanti dihitungkan kan. Oke, itu ya. Dan itu prestasinya ada yang juara 1, 2, 3, 4 favorit. Nah, ya, itu ya. Iya. Terus termasuk buku ini apa ini Kalau berkarya? yang buku ini kan berkarya, jadi nggak ada apa ya sangkut pautnya sama itu juara. Oh gitu ya. Tapi kan juga bagian daripada karya ya kan. Iya, karya. Jadi kalau Anda sebagai penulis belum memiliki buku, belum sah jadi penulis. Saya juga gitu. Ini saya belum sign jadi. Tapi ada beberapa sih pernah nulis terus. Mas, tulisan tak taruh di buku, silahkan.
saya minta namanya saya sedikit aja gitu, enggak banyak-banyak gitu. Iya. Paling satu baris aja. Satu baris itu Iya. Oke, itu ya. Jadi pernah juara, pernah dan sebagainya, dan banyak karya ini. Dari Rasa untuk Aksara ini ada berapa penulis nih? 2, 3, 4, 6 ya. Iya. 6 penulis Soalnya ya. itu ada 10 Kak, tapi yang 4-nya itu mundur. Gitu. Iya. Kenapa mundur dia? Nggak tahu Oh, karena gitu. kalau ditanya itu kan sebelum dia izin les itu kan pasti di chat itu kan dia bilang, maaf ya Kak, saya tidak bisa meneruskan untuk menulis karya karena ada beberapa halangan yang tidak bisa disebutkan. Oh gitu. Gitu. Sehingga Maksudnya akhirnya gitu. dia Les. left gitu ya, keluar ya. Oke, tapi kamu masuk dalam 6 penulis luar biasa ini. Ada Iya. berapa yang di sini, ada berapa puisi? Ada 13 Kak. 13 ya. Puisi. 13 puisi itu banyak sekali. Itu setiap setiap materi yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru puisiku semuanya aku tulis dalam itu. Gitu Kan ya. beberapa puisi itu kan ada yang seperti kayak puisi Pati Dusa, terus puisi Distikon, semuanya aku masukkan ke dalam situ. Saya tuh dulu istilah-istilah itu ya tahu, tapi karena kan saya dulu pernah belajar sastra ya, jadi ya sedikit tahu, cuma ya mungkin dulu nggak tahu, sekarang lupa gitu ya. Oke. Nanti di search di Google ada. Oh gitu ya. Oke, mungkin saya nanti akan baca puisi sekali lagi ya sahabat Arisa ini, tapi yang ada di dalam buku Dari Rasa untuk Aksara. Saya belum bisa membaca belum bisa mengingat-ingat ini, tapi saya tak memilih dulu ini ya. Iya. Karena banyak sekali nih sahabat Arisa. Tadi ya, yang menurut kamu yang paling apa ini? Menurutku yang paling suka sih itu puisi yang precise itu Kak. Yang mana ini? Yang ada di akhir. Oh, di akhir ya. Oke, di akhir ini ada Anggaplah Ada. Enggak. Oh, ini Kembali Rindu. Kok itu ya? Yang bentuknya itu cerita Kak. Oh, bentuknya cerita. Nah itu loh Kak, nak. Kelihatan. Oke, ini. Nah, itu Oh, hanya singgah. ini terlalu banyak. Ini kayak Eh, nanti kayak bercerita. bercerita ya. Itu suka banget. Hanya Singgah. Oh, judulnya Hanya Singgah. Tapi saya ingin membaca mungkin yang tadi. Ini yang paling sedikit aja lah. Itu namanya puisi PTN. Puisi PTN apa itu? Puisi tangga nada, yaitu puisi yang setiap barisnya itu harus bersyarat. Yang baris 1 itu ada 1 kata, nanti baris 2 ada 2 kata, dan seterusnya sampai membentuk tangga nada 7. Oh gitu ya. Iya. Saya dulu juga pernah tahu. Kok kertinan sih? Kok tahu? Iya, karena dulu kan saya belajar sastra. Mungkin saya masih punya bukunya, cuma nggak pernah belajar ya. Udah pernah praktek belum Kak membuatnya? Ketika aliyah mungkin udah pernah yang kayak gini, makanya kan sering kalau saya dulu kan, tapi sekarang ini saya konsennya di lagu. Jadi kalau saya buat lagu ya iramanya kan pasti belakangnya sama. Cuma ya saya belum terbukukan. Tapi ada beberapa syair-syair yang sudah tercatat ya. Tercatat ya. Nyatat di HP maksudnya. Kok kira dicatat di buku? Iya, buku-buku pribadi. Oh, Masya Allah. Kalau saya nyatetnya sih di laptop Kak, Oh, di laptop ya. sampai kebek. Oke, saya akan bacakan puisi dari karya Kumaidatun Nisfiyah ini ya. Ini paling sedikit, tapi ini memiliki makna karena ada 7 tangga. Iya. Ya, 7 baris atau 7 tangga, dan itu iramanya sama semua. Ya, jadi kalau memang bersama orang-orang saja, orang-orang puitis itu ya gitu. Kalau ngomong mungkin bisa jadi ngomong ini sama ini. Berirama. Oke, saya akan langsung membacakan puisi dari karya Kumaidatun Nisfiyah. Terkaku perih malam, nabastala muram, badai mengamuk hantam, menoreh petrikor tak bergenggam, luka darah tercacar lurus menyiram, menumbuhkan pahang merah berpuspas linang ruam.
akankah kehadiranku padamu selalu kaku, perih, tenggelam, mencekam. Jepara 13 Oktober 2020, karya Kumaidatun Nisfiyah. Close. Aduh, ini saya baca ini kayak gitu ya. Sangat sakit banget ini. Iya. Ini kalau ini kenapa sih dulu terinspirasi dari siapa, mungkin bisa ceritakan? Itu terinspirasi dari apa ya, namanya orang itu kan pernah berada kepada seseorang, sehingga seseorang yang diharapkan itu ternyata malah itu memberikan luka. Wah, yang Dan diharapkan. Imajinasiku itu ya pada malam hari ketika mendengar apa ya, melihat itu chat yang sangat gak enak, bikin sakit hati, ya itu udah aku tulis. Luka darah tercecer lurus menyiram. Wah, ini Itu dalam maksudnya banget itu, ini. ya. Oh, Kita sampai tenggelam itu, iya. aduh. Ini yang terakhir ini yang tambah semakin wah luar biasa. Kaku, perih, tenggelam, mencekam. Jadi kayak semacam gimana gitu. Sudah tenggelam, mencekam. Wah. Aduh, akhirnya nanti apa? Runyam ya. Akhirnya Dendam. Aduh. Ini sakit sekali nih. Terkaku perih ini. Mungkin kalau nanti tahu Pak Didi Kempot ya jadi tato gitu. Oke, sahabat RD saya, itu tadi saya membacakan puisi dari salah satu karya dari Anis ya. Saya memanggilnya Anis saja ya, karena Ya, silakan. nama asli di kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang nyata. Oh, kehidupan yang nyata. Kalau kehidupan online beda lagi. Oh gitu ya. Iya. Dan ini mungkin saya akan bacakan lagi yang kaitannya dengan tema tadi ya, secari saja untuk sang baginda. Ini juga ditulis oleh Anis ini. Ini sudah 17 November 2020 ini ya, sahabat Arisa. Dan di lembaga ini juara ya. 100 besar. 100 besar dari 1000 peserta tadi ya. Iya. Iya, wah luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan dari ribuan terpilih 100 itu. Udah bagus gitu. Oh, itu prestasi banget bagi saya itu. Tapi kalau orang kan, alah apa tak 100 ya kan? Apa tak 100 aku lah iso kayak 50 ya. Biasanya ada yang meremehkan seperti itu. Kan nggak tahu dia berjuang bisa ikut 100 besar itu dari 1000. Itu sudah nyortirnya seperti apa. Oke, langsung saja ya sahabat Edisa, terakhir ini 3 puisi yang saya bacakan. Karena memang penciptanya nggak mau baca sendiri, saya disuruh untuk bacakan. Wes rak popo. Oh gitu ya. Iya. Judulnya ini Merindu Sang Penyejuk Jiwa, betul ya? Iya, betul banget. Oke, saya akan bacakan. Merindu Sang Penyejuk Jiwa, karya Kumaidatun Nisfiyah. Kala bendala ini berada dalam kegelapan, merebak luasnya kemusyrikan, toleransi punah tak termaafkan, berlumpuran darah sebagai jihad kebohongan. Ku merindu sosok sang penyejuk jiwa, lembut tutur kata melalui pedoman hadisnya. Meski kini hanya sebuah aksara, perlu dikaji ilmunya untuk membina. Persistensilah membentengi anca, walau akhirnya terombang-ambing dosa. Menelusuri jalan lurus buntara, meraih syafaat penerang cahaya. Jepara 17 November 2020, karya Kumaidatun Nisfiyah. Wah, applause. Ini tentang rindu ini. Jadi ya ini mungkin sedikit dikenalkan, dikasih tahu dong kenapa ini nulis puisi ini. Nulis puisi itu ya karena itu termotivasi dari satu itu ya karena perlombaan. Terus kedua ya kalau kita merindukan Kanjeng Nabi itu ya memang kita itu melihat dari perjuangan Nabi sampai dengan adanya jihad menumpahkan darah gitu. Gitu ya. Iya. Jadi sampai
intinya kita itu selalu merindukan Kanjeng Nabi dengan segala peristiwa-peristiwanya, peristiwanya dulu zaman perjuangannya ya kan, dengan penuh jihad dan sebagainya. Dan kita sebagai apa ya istilahnya orang hari ini tinggal apa baca sholawat aja lah, baca sholawat sebagai wujud cinta itu sajalah. Tapi kadang masih berat, apalagi kalau mau tidur harus baca sholawat, kalau enggak bisa tidur gitu. Oke, ada beberapa menit lagi nih sahabat Erlisa. Mungkin saya akan bertanya prestasi sudah. Nah mungkin kok nggak kerasa Kak? Iya nggak kerasa. Kita udah hampir 1 jam loh ini. Udah hampir 1 jam. Oke, mungkin bisa dikasih tips dong kepada sahabat Erlisa, pemirsa, pendengar semuanya, ini berkaitan tentang membaca puisi, apa membaca ya, dengan menulis puisi ya. Nah, seperti apa bisa sampai seperti ini? Monggo. Kalau untuk pertama kali itu kita harus memotivasi diri kita sendiri, karena tanpa adanya motivasi sebuah tulisan itu tidak akan terciptakan. Terus yang kedua itu mencari inspirasi. Mencari inspirasi itu bisa apa ya, kalau lagi suntuk-suntuknya itu bisa buka Google, tapi kita di garis bawahi itu jangan sampai memplagiat, karena yang namanya memplagiat itu kan karya orang lain itu kita kopas dan nantinya itu kan melanggar hak cipta. Terus selanjutnya jangan lupa ketika sudah apa ya mengikuti perlombaan itu jangan lupa untuk selalu berdoa, baik ketika sebelum menulis maupun sesudah menulis. Perhatikan juga ketika menulis puisi itu harus menggunakan KBBI atau ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta juga untuk penulisannya yang seperti kau itu ada kalanya dirangkai itu pada peristiwa apa, terus ada kalanya dipisah gitu karena apa gitu kan. Terus ada juga sih kalau tips mau juara itu kita itu harus melatih gitu setiap hari itu, kalau bisa itu harus menulis minimal itu 3. Kalau aku sih suka banget itu sampai 5-6 aku tulis. Karena apa ya, karena banyak orang itu yang selalu berkata kepadaku itu gini, kakak itu kok juara terus sih, aku loh heran sama kakak, sedangkan aku ini siapa, aku amatir. Padahal kalau orang itu nggak tahu aslinya aku itu kayak apa, itu bisa apa ya, bisa dijadikan motivasi lah, karena semua orang itu nggak amatir, cuma apa, karena harus itu berusaha dengan semaksimal mungkin supaya yang asalnya amatir itu nanti insya Allah akan menjadi mahir. Asalnya amatir bisa jadi mahir. Kuat langsung ini nanti. Jadi makanya kalian jangan mengeluh, jangan putus asa. Saya ini apa, saya amatir gini-gini, udah apa-apa. Amatir kan ke depan bisa jadi mahir. Walaupun saat ini ketar-ketir ya. Aduh, oke. Itu ya, jadi ada beberapa tip ya sahabat Erlisa. Jadi memotivasi diri sendiri. Jadi motivasi tidak dari orang lain tapi dari diri sendiri. Ayo bisa terus cari inspirasi ya kan. Ketika kita sudah mencari inspirasi dapat, jangan lupa kita selalu berdoa. Dan ketika menulis dan sebagainya ini memang penting untuk membuktikan ada kampus besar bahasa Indonesia itu ya. Itu seperti apa penulisan dan sebagainya. Dan yang paling penting, kalau Anda pengen nulis ya nulis. Kamu pengen nulis dibayangkan dan nggak bisa kan? Iya, kamu sudah sesuai, sudah termotivasi, sudah terinspirasi, sudah berdoa, sudah membaca kamus besar, tapi nggak nulis. Percuma dong Kak. Percuma. Dan yang paling penting, biasakan tiap hari kamu nulis berapa? 3 ya 3. Kalau ini tadi kamu udah 5 ya? Iya. 5. Itu belum itu loh Kak. Kadang kan ada yang lomba, terus ada juga yang tugas dari itu kan per grup itu. Kalau bertabrakan ya sampai 7 itu. Sampai 7. Jadi intinya itu bukan baca menulis puisi itu bukan karena apa ya, sudah terbiasa gitu ya. Jadi seakan-akan lihat tema, ini gini langsung ya. Gitu. Jadi refleks ya. Oke, itu. Masih ada 1 kali nih. Mungkin bisa disampaikan pesan dan harapannya kepada. Kalau untuk pesan saat ini janganlah berhenti menulis, karena dengan menulis walaupun jiwamu itu nanti sudah tiada, nanti insya Allah itu tulisanmu akan tetap terkenang di hati. Wah, dikit tapi maknanya luar biasa. Walaupun tiada,
tulisan itu tidak akan hilang. Iya, akan tetap ada. Akan tetap ada. Jadi jadilah penulis. Saya tak tambahin dikit aja kesimpulannya. Jadilah penulis. Biar karya kamu, karya apa ini nggak hilang. Kamu pernah apa? Ya minimal ketika secara secara jasad tidak ada, masih ada ruhnya. Wah gitu ya. Tak tambahin sedikit kok digawe. Siap. Jadi walaupun secara jasad sudah nggak ada, secara raga sudah nggak ada, tapi jiwa, semangat dan sebagainya ini akan selalu ada. Seperti halnya ibu kita Kartini, walaupun dia sudah meninggal udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi semangat nya luar biasa, semangat emansipasi dan sebagainya. Oke, itu kesimpulannya tadi, jadilah penulis. Kalau yang mau menulis sih. Kalau nggak mau menulis, ya minimal direkam kayak gini. Karena kan nanti ini juga kan kita taruh di YouTube, kita taruh di Facebook dan sebagainya. Jadi saya yakin nggak akan hilang. Masya Allah. Nggak akan hilang, kecuali kalau hilang yang punya Facebook hilang gitu hilang. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan, salam-salam untuk siapa, teman-teman, kepada orang tua, kepada siapa, atau sahabat, keluarga, saudara, monggo. Kalau untuk salamnya sih terima kasih kepada semua yang mendukungku, baik itu berupa baik itu dari keluarga maupun dari teman. Tapi jarang sih kalau teman nyata, kebanyakan itu kalau mendukung itu temannya yang dari sesama online atau sesama perjuangan di grup, gitu kan. Dari keluarga sendiri mendukung ya? Dari keluarga sendiri itu mendukung, tapi cuman itu saya nggak pernah itu loh tadi. Oh saya gitu, lebih suka pendiam. Oke, itu ya. Jadi kalau sama penulis itu memang nggak begitu banyak, tapi ini bentuknya di karya ya. Mungkin kalau nanti ingin chattingan itu mau lancar nanti. Oke, itu ya sahabat Erlisa, tidak terasa sudah hampir selesai, dan saya ucapkan terima kasih pada Anis ya, sudah sama-sama. hadir di tamu pesona Erlisa, dan jangan kapok ya. Kapan-kapan kita sharing lagi. Mungkin kalau Anis punya karya nanti mungkin bisalah ini kapan-kapan kita bedah. Oke. Kalau ini nanti kita bedah, ini nanti habis waktunya. Karena ini 1 jam nggak terasa. Nggak terasa Iya, udah 1 jam. Nah, ini. Dan terima kasih yang sudah ikutan nonton. Terima kasih kepada Yanti Rianti Andromeda ini nyimak Kak. Oke, terima kasih. Ada juga ini Muhammad Khairul Anam, Bugel Kedung Jepara hadir. Oke, dan juga tadi banyak yang masuk, banyak yang nonton, memberikan like dan memberikan jempol-jempolnya. Diucapkan terima kasih semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Erlisa semuanya, pemirsa, pendengar, dan juga kepada narasumber Anis, terima kasih. Dan insya Allah setiap hari Sabtu sahabat Erlisa Migdas Sarini akan selalu menemani sahabat Erlisa di Pesona Erlisa. Dan saatnya Migdas Sarini harus undur diri, harus pamit, dan tetap konsentrasi, raih prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.